Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Jikalau kami boleh melihat hari-hari yang indah pada pagi hari ini, dan menghirupkan udara yang segar, serta menikmati segala yang sempurna dan yang indah pada pagi hari ini, semuanya oleh karena berkat dan perkenanan Tuhan bagi kami. Kami sadar ya Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang selalu gagal menaati perintah-Mu dan selalu lemah melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Namun Tuhan tidak membiarkan kami berdiri sendiri. Tuhan, Engkau selalu menopang dan memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta berkat penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Lalu pergilah Samson serta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Samson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang telah dilakukannya itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, Roh Kudus
pemberi kekuatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selain Roh Kudus menjadi penghibur dan mengajar segala sesuatu kepada kita sebagai umat Tuhan, Roh Kudus juga memberi kekuatan kepada tubuh jasmani supaya memiliki kuasa yang luar biasa pada saat kita berdepan dengan serangan binatang-binatang yang tiba-tiba menyerang. Kita dapat melihat dalam ayat pembacaan kita pada pagi hari ini, pada saat Samson berdepan seekor singa muda, maka berkuasalah Roh Tuhan di atasnya, sehingga ia memiliki kekuatan yang disertai dengan urapan dan kekuatan daripada Roh Tuhan ini untuk mengalahkan kekuatan singa yang mendekati dia, sehingga dipukulnya sampai mati. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37, firman Tuhan juga berkata, Roh Tuhan juga memberi kekuatan dan kuasa kepada Daud. Dia membunuh dan mengalahkan singa dan beruang yang datang menerkam domba pemeliharaannya. Demikian juga kepada setiap umat manusia yang percaya kepada Tuhan, maka kita diurapi oleh Roh Kudus untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kalau kita membaca di dalam kitab Zakaria pasal yang keempat ayat yang keenam, firman Tuhan berkata, bukan oleh karena kekuatanku, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus juga memberi kekuatan dan urapan kepada Petrus dan Yohanes untuk melawan roh-roh tenung yang ada pada seorang yang bernama Simon. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Dalam arti kita bukan saja memerlukan kekuatan dan kuasa hanya dalam melakukan pelayanan rohani saja, tetapi juga kita memerlukan perlindungan dan kekuatan serta urapan daripada Roh Kudus secara jasmani saat kita berdepan dengan musuh-musuh yang tidak kelihatan. Saat seekor singa mendekati Samson, Tuhan tahu bahwa Samson tidak memiliki kekuatan jasmani sendiri untuk melawan singa itu, jikalau ia bukan diberi perlindungan dan kekuatan kuasa di dalam kuasa Roh Kudus untuk melawan singa itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita memerlukan kekuatan dan perlindungan daripada Roh Kudus untuk tubuh jasmani yang sangat terbatas ini? Tuhan sungguh mengerti dan mengetahui sejauh mana kita mampu melawan musuh-musuh kita, baik secara rohani maupun secara tubuh jasmani. Tetapi di dalam keterbatasan kekuatan dan kuasa tubuh jasmani ini, Roh Kudus senantiasa memberi kekuatan dan menjadi kota benteng keselamatan kepada kita, apabila kita memberi tempat bagi Dia untuk mengambil alih di dalam seluruh kehidupan ini. Saat kita berserah kepadanya, maka Ia akan bertindak sebagai penolong yang maha kuasa di dalam kehidupan kita. Marilah kita senantiasa berserah kepada pertolongan dan kekuatan kuasa di dalam urapan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat perlindungan dan urapan-Mu di dalam kuat kuasa Roh Kudus saat kami berdepan dengan musuh-musuh kami, baik yang dapat kami lihat maupun yang tidak dapat kami lihat. Di dalam keterbatasan kami, Engkau hadir memberi kami kekuatan dan urapan, sehingga kami boleh mengalahkan musuh-musuh kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kuasa Roh Kudus, Roh yang daripada Tuhan. Terima kasih atas karya-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk keselamatan dunia yang kami diami pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau tetap Tuhan
yang berkuasa dan Tuhan yang adil dan benar, untuk memagari umat-Mu yang sedang berada di dalam negara yang sedang di dalam peperangan pada saat ini. Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong satu sama yang lain. Kami hanya mampu berseru kepadamu, karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang melakukan sesuatu demi keamanan dan keselamatan bagi umat-Mu, dimanapun kami berada pada saat ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil apabila Tuhan Engkau bertindak dengan kuasa-Mu yang ajaib. Tuhan, kuatkanlah iman kami sebagai umat-Mu pada saat ini, agar kami senantiasa berjaga-jaga di dalam hidup ini, makin hari makin dekat kepadamu, agar kami tidak lengah dengan waktu yang sedang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan memberkati kami dengan hikmat serta kekuatan di dalam kuat kuasa-Mu. Kami berdoa untuk kesatuan umat-Mu pada saat ini. Sekalipun kami dari berbeda denominasi Kristen, Tuhan berilah kami kesatuan di dalam roh, di dalam iman, agar kami boleh bersekutu untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, demi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena kuasa Roh yang Kudus menyatukan kami sebagai umat ketebusan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, agar mereka diberi iman yang teguh dan memiliki hati dan pikiran yang tetap kepadamu. Terima kasih atas pemeliharaanmu kepada mereka ya Tuhan, sekalipun mereka sudah lanjut usia, namun kasih-Mu tetap menjaga serta melindungi mereka, sehingga mereka tetap sehat dan selamat sampai pada saat ini. Kerinduan kami agar mereka senantiasa dikuatkan di dalam iman mereka. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang berada di dalam kedukaan, Roh Kudus hiburkan mereka pada saat ini. Yang masih berada di dalam kekhawatiran, Tuhan Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, menjaga dan memelihara mereka. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan memagari dan melindungi seisi keluarga kami. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, Engkau adalah Tuhan yang sungguh ajaib, menjadi penasehat yang baik, menjadi sumber kekuatan, serta memagari kami dengan kuasa-Mu yang heran. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, Engkau tetap Tuhan Gembala yang maha baik, Tuhan yang maha agung di dalam kehidupan kami. Kami mau menjalani hidup kami pada hari ini ya Tuhan, hanya di dalam bimbingan dan pemagaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.